Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat yang banyak sekali sampai detik ini. Nikmat yang paling harus kita syukuri adalah nikmat Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan ini. Banyak sahabat dahulu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka minta disampaikan ke bulan Ramadan. Ada teman-teman kita, apalagi ketua DKM kita Pak Haji Iwan, sering saya dengar dalam doa-doa beliau 3 bulan waktu bulan Rajab minta disampaikan ke bulan Ramadan. Banyak saudara kita, bahkan orang tua kita, mungkin anak-anak kita, sekaligus sama-sama kita membaca Al-Fatihah buat ananda dari Habib, ya, yang anak-anak meninggal pada 1 bulan yang lalu, ya Habib, ya. Mari sama-sama kita baca Al-Fatihah untuk ananda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan anda menjadi asbab nanti dimasukkan bapak ibunya, kakek neneknya dimasukkan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Banyak sahabat kita berdoa kita bisa disampaikan kepada Ramadan ini karena apa? Dalam 24 jam dalam bulan Ramadan ini Allah berikan kita ampunan, Allah berikan kita keberkahan di bulan Ramadan ini. Allah katakan di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sedangkan tujuan kita berpuasa adalah untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan surga adalah merindukan orang-orang bertakwa. Salam dan salam kita haturkan kepada baginda uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umatnya yang sangat istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati Allah SWT. Ada 10 perintah Allah SWT. Yang 10 perintah Allah SWT ini adalah disampaikan kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada umat. Dan hadis ini dikenal dengan hadis khusus dari Abu Zaid Al-Ghifari. Bapak Abu Zaid Al-Ghifari menceritakan sumber dari beliau, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala, bahwa Rasulullah SAW meriwayatkan dari Tuhannya dalam hadis qudsi, kata Allah SWT yang pertama, ya ibadi inni haramtu zulman ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalimu. Kata Allah SWT, wahai hamaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah meletakkan kezaliman ini di antara kalian semua manusia.
Maka pesan Allah SWT kepada kita semua, fala tazalamu, jangan kita menzalimi satu sama lain. Tapi kita lihat sampai hari ini, sampai detik ini, bagaimana bangsa-bangsa yang kuat katakanlah Amerika yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump rahimahullah telah menyerang suatu negara Venezuela, kemudian bisa mencuri presidennya Maduro dengan seenak hati, dengan kezalimannya, dengan keangkuhan dan kesombongan negaranya. Bagaimana Benjamin Netanyahu rahimahullah menyerang Gaza, bagian dari Palestina. Ini adalah merupakan kezaliman yang kita bisa lihat sampai hari ini, sampai detik ini. Maka itu kezaliman yang secara luas kita bisa lihat di dunia ini. Apa kezaliman yang bisa kita terangkan dalam hal yang terkecil adalah kita tidak boleh menzalimi keluarga kita sendiri, tidak boleh menzalimi lingkungan kita sendiri, apalagi dalam perumahan haji. Maka jaga pesan Allah SWT, jangan kita menzalimi satu sama lain, karena ini perintah dari Allah SWT. Ini hadis qudsi, ya, bukan hadis dari sahabat-sahabat yang lain, bukan hadis qudsi dari Allah SWT menyampaikan kepada kita semua. Kemudian kedua, kata Allah SWT, ya ibadi kullukum dhallu illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kalian semua ini, saya, bapak, ibu, dan anak yang lain, semuanya tersesat, kata Allah. Karena kita tersesat, kita bisa melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Jihad ini ada dari rumah kita. Dari rumah kita melangkahkan kaki masjid ini hanya karena petunjuk Allah, hanya karena pertolongan Allah kita bisa berada di masjid ini. Kita melangkahkan kaki, mudah-mudahan kita sudah mendawamkan doa ini. Kita melangkahkan kaki kiri kita, lepas dari rumah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Kata Nabi SAW, ketika kita membaca doa ini, maka kita akan dijaga, kita akan diberi petunjuk, kita akan dinaungi oleh para malaikat di sekitar kita. Maka sering-sering kita mendawamkan doa-doa yang sumbernya dari Nabi SAW. Maka kata Allah SWT, fastahduni ahdikum, mintalah petunjuk kepadaku, maka aku akan berikan petunjuk. Kita diajarkan doa Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ada 4 kita harapkan dalam doa itu. Kita minta petunjuk, kita minta takwa, kita minta dijaga dari hal-hal yang haram, kita melihat yang haram, mendengar yang haram, bahkan berpikiran yang haram-haram, wal ghina, dan kita minta merasa disyukuri dengan nikmat-nikmat yang kita hadirkan, yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Yang ketiga, kata Allah SWT, ya ibadi kullukum ja'i illa at'amtu fastat'imuni at'imkum. Wahai hambaku, kata Allah SWT, sesungguhnya kalian semua dalam keadaan lapar, ya, dan keadaan lapar kecuali siapa-siapa yang aku berikan makan. Maka kata Allah SWT, fastat'imuni at'imkum, maka mintalah makan kepadaku, maka aku akan berikan makan. Kita, Bapak Ibu, mungkin termasuk yang bisa makan apa saja dan mudah untuk beri makan. Tapi banyak saudara-saudara kita, gak usah jauh-jauh, gak usah kita lihat di Gaza, gak usah kita lihat ya, kita gak usah bisa lihat kita Aceh. Kita lihat lingkungan di sekitar Bogor Utara ini. Kalau Bapak Ibu ke belakang kampung dan perumahan haji ini, atau ke samping di belakang perumahan Parahyangan, banyak yang lapar, Bapak Ibu. Ada saya sering melihat kampung-kampung itu banyak yang lapar. Kita yang punya rezeki, kitalah punya kewajiban untuk membantu mereka, karena Allah sudah berikan rezeki melalui kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Allah SWT, ya ibadi kullukum ari, ya, kullukum ari illa man kasautu fastaghfiruni aqsukum. Wahai hambaku, kalian semua dalam keadaan telanjang, ya,
dan telanjang, maka kata Allah SWT, kecuali siapa-siapa yang aku berikan pakaian. Maka dari itu mintalah pakaian kepadaku, maka aku akan berikan pakaian. Kata ulama, para ulama mengatakan pakaian di sini ada pakaian kita pakai sekarang ini yang bisa menutupi aurat kita sehingga tidak tampak aurat kita. Tapi yang kedua adalah pakaian tentang menutupi aib-aib kita. Kita tidak mau aib-aib kita ini tersebar. Ya, ketika kita waktu muda kita pernah melakukan apa, kita tidak mau aib-aib kita ini diketahui oleh orang banyak. Maka kata Allah, kata Nabi SAW, dan satu alal muslim satahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka dia tutupi aib mereka di dunia dan akhirat. Tentunya zaman sekarang Bapak Ibu, apalagi kita lihat di media-media sosial, di Facebook, di podcast itu, di YouTube, banyak orang menjual aib-aib ketika muda, dan banyak yang menonton itu, bahkan jutaan. Bahkan itu menjadi lahan mencari uang yang sangat besar dari menceritakan aib-aib. Ini orang-orang yang muhajir. Dalam bahasa agama ini dikenal sebagai orang-orang muhajir, orang-orang yang meluaskan, menceritakan aib-aibnya sehingga diketahui oleh orang banyak. Ini diancam oleh Allah SWT dengan neraka Jahannam. Yang kelima kata Allah SWT, ya ibadi innakum tukhti'un bil-lail wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum, kata Allah SWT. Wahai hambaku, kalian semua siang dan malam melakukan dosa, siang dan malam melakukan kebodohan, kehilapan yang seharusnya kalian malam melakukan ketaatan, tapi kalian melakukan dosa. Yang seharusnya kalian siang hari melakukan ketaatan, tapi kalian melakukan dosa-dosa. Tapi Allah Maha Pengampun lagi benar. Kata Allah, "Aghfir lakum." Faghfir, minta ampunlah kepadaku, aghfir lakum, aku akan mengampuni. Inilah dikatakan Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari 10 ini baru 5 saya ceritakan. 5 yang pertama, Allah menceritakan bagaimana Allah seakan-akan memohon kepada hamba-Nya, ayo minta ampun kepadaku, ayo minta makan kepadaku, ayo minta minta kalau minta makan kepadaku silakan gitu, minta apapun silakan minta kepadaku. Seakan-akan Allah yang 5 hal ini memohon kepada kita semua dengan kerendahan hati Allah SWT. Tapi 5 yang terakhir, dengarkan Bapak Ibu anak-anak sekalian. Apa yang pertama dari 5 yang terakhir ini? Pertama kata Allah, wahai hambaku, kalian tidak akan mampu menimbulkan mudarat kepadaku sebagaimana kalian tidak akan mampu menimbulkan manfaat kepadaku. Bisa kita menimbulkan mudarat kepada Allah SWT? Kita hancurkan hutan-hutan, kita hancurkan gunung-gunung sehingga rata dengan tanah, yang ada kita sendiri yang akan merasakan dampak dari perbuatan kita. Begitupun juga kita tidak akan mampu menimbulkan manfaat kepada Allah, menampakkan manfaat kepada Allah, karena kita memang manusia yang kecil di mata Allah SWT. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Allah SWT, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insyakum wa jinnakum. Kata Allah SWT, hai hambaku, dari yang pertama sampai yang terakhir dari kalian, baik dari jenis manusia, baik dari jenis jin. Dari hadis ini kita ketahui bahwa ada 2 makhluk yang ada di dunia ini. Yang pertama manusia dan jin. Kalau orang bisa lihat genderuwo, kuntilanak segala macam, bahwa itu adalah jin. Kita katakan itu jin. Ada jin berbeda tampangnya dengan manusia. Maka kata Allah SWT, berada dalam hati seseorang yang paling bertakwa. Dari pihak jin mengadakan pemilihan siapa di antara mereka yang paling bertakwa. Dari pihak manusia mengadakan pemilihan umum siapa yang paling bertakwa. Maka di 2 orang ini, 2 makhluk ini, jin dan manusia ini, di
diadu siapa yang paling bertakwa. Kata Allah SWT, dzalika fi mulki syai'a, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Syai'a, tidak akan menambah kekuatan kita. Jadi Allah tak butuh. Sebenarnya Allah tak butuh ketaatan kita. Kita lah yang butuh ketaatan kita kepada Allah SWT. Yang ketiga, kata Allah SWT, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insyakum wa jinnakum. Wahai hambaku, dari yang awal sampai terakhir, dari penciptaan Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, berada dalam hati orang yang paling jahat. Kalau di negara-negara itu ada namanya penjara-penjara yang paling luas di dunia. Dan mereka ada di Indonesia. Kalau yang terluas di mana, Pak? Nusa Kambangan ya. Dicari mana orang yang paling jahat di sini. Dikumpulkan satu dunia, diambil satu orang yang paling jahat. Maka kata Allah, dzalika min mulki syai'a, maka hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku. Yang keempat, kata Allah SWT, kita percepat saja. Wahai hambaku, dari yang pertama sampai terakhir dari jenis kalian berada dalam suatu tempat yang luas, dan masing-masing mereka ini, yang masing-masing kita ini minta permintaan kepada Allah SWT. Kita minta apa yang kita dambakan di dunia ini, maka jin juga minta apa yang mereka dambakan, maka Allah kasihkan semua permintaan itu. Kata Allah, hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, illa kama yanqusul mahita idza udkhilal bahr. Apa kata Allah SWT? Itu laksana sebatang jarum yang dicelupkan di tengah lautan bebas, maka air yang menetes dari jarum inilah yang kenikmatan yang kita perbutkan di dunia. Jika suatu negara bisa menguasai negara lain, kita bisa iri dengki, bisa hasad, bisa sum'ah, kita bisa ujub gara-gara air yang setetes yang Allah taburkan di dunia. Sedikit sekali betul. Bahkan kata ulama, dunia ini tidak lebih mulia daripada seekor bangkai kambing, bahkan tidak lebih mulia daripada sayap nyamuk. Yang kelima, kata Allah SWT, wahai hambaku, nanti apa-apa yang kita sudah kerjakan ini di dunia, pahala kita sholat malam, sholat qiyamul lail, sholat tarawih, mungkin nanti salat kita malam nanti akan sholat tahajud, maka aku akan perhitungkan, dan bukan hanya diperhitungkan, kata Allah SWT, akan aku sempurnakan. Yang tadinya kita berniat melakukan kebaikan, kemudian kita tidak jadi melakukan kebaikan itu, maka kata Allah, akan aku berikan satu kebaikan baru. Yang tadinya kita melakukan kebaikan, kemudian kita jadi melakukan kebaikan itu 10 kebaikan. Kemudian yang tadinya 10 kebaikan, kita mengamalkan seperti kita malam ini, malam berpuasa esok hari, maka kata Allah, masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamasali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Dari satu butir, dari menjadi 7 tangkai, dari 7 tangkai menjadi, dari setiap tangkai ada 100 butir menjadi 700 kali lipat, maka Allah akan sempurnakan untuk kita semua. Maka khusus puasa ini adalah puasa untuk Allah SWT, bukan untuk kita. Fa'innahu li wa ana ajizi. Maka Allah, jangan harap puasa ini untuk kita, tapi untuk Allah SWT. Allah akan memberikan jawaban, kita mendapat 10, 700 atau lebih daripada itu, atau bahkan tidak sama sekali. Maka berhati-hatilah kita dengan niat puasa, ya khusus untuk anak-anak, bukan puasa untuk mendapatkan cepat jodoh, ya bisa jadi puasa untuk jodoh, bisa untuk menjadi kaya raya, bisa. Banyak orang berpuasa untuk supaya dapat ilmu kaya raya, padahal tidak seperti itu. Puasa hanya untuk Allah SWT. Wa innahu li wa ana ajizi, kata Allah SWT. Dan siapa yang mendapatkan kebaikan, kata Allah SWT, maka hendaklah bersyukur kepada Allah SWT. Siapa yang mendapatkan selain itu, hendaknya yang cerca dirinya sendiri. Bikin Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Semuanya kita harapkan amalan kita
Wassalamualaikum